Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Om Swastiastu. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kami dapat presentasikan materi kami. Nah, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah evolusi Ibu Erlina STMSI dan teman-temanku semua yang akan menonton video ini. Baik, materi presentasi kami hari ini yaitu tentang makroevolusi. Perkenalkan, saya Putri Faktafiani dari kelompok 2 sebagai moderator sekaligus materi pertama, dan rekan saya Siti Saleha sebagai materi kedua. Langsung saja untuk menghabiskan waktu, presentasi akan kami mulai. Baik, topik materi kami hari ini ada 3. Yang pertama itu adalah konsep makroevolusi, yang kedua ada radiasi adaptif terbagi menjadi 2 poin. Ada yang pertama itu pola evolusi, yang kedua itu adalah model evolusi, dan yang ketiga adalah penggunaan masal. Yang pertama itu tentang konsep evolusi atau kajian evolusi. Kajian evolusi yang pertama yaitu membahas tentang mikroevolusi. Seperti apa yang sudah kita ketahui, bahwa mikroevolusi yaitu suatu evolusi yang terjadi dalam skala mikro atau suatu evolusi yang terjadi dalam skala kecil. Mikroevolusi ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, pembahasan pertama yaitu membahas tentang seleksi alam. Seperti apa yang sudah disebutkan oleh Darwin dalam bukunya, bahwa seleksi alam itu merupakan suatu proses seleksi yang dilakukan oleh alam pada setiap populasi. Kemudian ada mutasi dan genetik. Mutasi dan genetik ini merupakan suatu bahan dasar dari alam, sehingga di dalamnya terdapat sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh individu-individu lainnya ataupun dari keduanya. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tentang genetic drift dan genetic flow. Nah, keduanya ini sama-sama membahas tentang hanyutan genetik. Hanya saja pada genetic drift dia akan menghasilkan kumpulan alel pada subpopulasi yang baru, tetapi tidak pada subpopulasi yang lama. Sedangkan pada genetic flow dia akan mengubah kumpulan alel tersebut pada setiap populasi. Nah, lalu seperti apa kajian evolusi pada makroevolusi ini? Mari kita lihat sebagai berikut. Pembahasan pertama tentang makroevolusi yaitu adanya perubahan fenotip secara evolusioner pada sebuah populasi dalam skala yang sangat luas, dan itu terkait pada posisi taksonominya. Kemudian perubahan fenotip ini bisa terkait dengan perubahan penempatan suatu jenis ke dalam marga yang berbeda-beda dari sebelumnya. Nah, adapun konsep makroevolusi selanjutnya yang dimana pada ruang lingkup dan rentang waktu itu sangat luas, bahkan saking luasnya itu kita tidak bisa mengamati secara langsung. Makanya ada penelitian, ada riset yang dimana dapat dikumpulkan berbagai data dan fenomena di alam yang bisa dikumpulkan dan diamati prinsip kebolehjadiannya tentang masalah evolusi yang terdapat di alam atau masalah evolusi yang dapat kita terapkan. Yang sudah kita ketahui, yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa radiasi adaptif itu termasuk atau tergolong dalam makroevolusi. Nah, makroevolusi itu terbagi menjadi 2 jalur. Yang pertama itu adalah jalur radiasi adaptif, yang kedua adalah penggunaan massal. Jadi, ketika suatu makhluk hidup, suatu populasi, dia dapat melewati fase makroevolusi ini, maka dia akan masuk ke dalam jalur radiasi adaptif. Begitupun sebaliknya, ketika suatu kumpulan makhluk hidup, suatu spesies, suatu populasi tidak bisa lewat dari fase makroevolusi ini, maka dia akan masuk ke dalam fase ataupun jalur penggunaan massal. Nah, seperti apakah radiasi aktif dan penggunaan massal ini? Bisa kalian simak. Baik, yang pertama itu adalah pola evolusi. Jadi pola dasar evolusi itu terbagi menjadi 2 bagian. Nah, bisa kalian lihat di sini, di sisi kiri dan kanan. Nah, pada di sisi kiri kita umpamakan bagian A yaitu pola anagenesis, yang bagian B itu pola kladogenesis. Nah, secara langsung kalian pasti sudah bisa membedakan apa perbedaan dari kedua gambar ini, gambar kiri dan gambar kanan, ya. Jadi kalau di gambar kiri yang tadi saya namakan anagenesis, dia yang dimana di sini kan kita sama-sama punya contoh di sini adalah burung, seekor burung, ya. Burung ini ketika lama-lama berevolusi maka dia akan berubah, ya, dari yang tadi awalnya berwarna biru yang tadi berwarna hijau menjadi berwarna biru. Nah, kemudian pada jalur sebelah kanan
dari segi anagenesis dan kladogenesis. Baik, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa terdapat dua pola dasar evolusi. Yang pertama ada anagenesis, yang kedua ada kladogenesis. Nah, pada pola dasar evolusi yang kladogenesis ini dia terbagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama ada konvergensi, divergensi, dan yang ketiga paralelisme. Nah, seperti apakah ketiga bagian ini? Jadi yang pertama itu adalah tentang evolusi konvergensi. Jadi pola evolusi yang menggambarkan dua organisme atau spesies yang tidak berhubungan atau cenderung menunjukkan morfologi yang sama dengan jalan beradaptasi terhadap lingkungan yang sama serta dengan cara yang sama. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita sebagai mahasiswa ya semester 6 kita pasti menggunakan seragam yang berbeda-beda. Namun tujuan kita adalah untuk selesai wisuda. Otomatis pakaian kita nantinya pasti berbeda juga. Jadi itu yang dimaksud dari evolusi konvergensi. Kita berasal dari suatu spesies yang sama, tujuan yang sama. Pola evolusi yang kedua yaitu pola divergensi. Pola divergensi ini merupakan suatu pola evolusi yang menggambarkan kecenderungan dari dua organisme dengan nenek moyang yang sama untuk memisahkan diri dari bentuk aslinya atau bentuk awalnya. Nah, hal ini biasanya timbul ketika dua atau lebih organisme terpisah dan beradaptasi di tempat ekologis yang berbeda-beda. Nah, ini juga bisa kita umpamakan. Seumpama ada calon mahasiswa baru yang awalnya kita itu menggunakan seragam hitam putih ya. Pada saat kita naik semester, anggapannya semester 2, pasti kita akan menggunakan pakaian yang berbeda-beda. Jadi itu perumpamaannya. Kita dalam satu lokasi yang sama, pada awalnya kita sama-sama menggunakan pakaian yang sama, tetapi karena adanya evolusi ya, seiring dengan evolusi kita naik semester 2, maka pakaian kita juga akan berbeda lagi. Pola evolusi yang ketiga itu adalah evolusi paralelisme. Evolusi paralelisme ini dia merupakan suatu pola evolusi yang menunjukkan kecenderungan suatu organisme atau spesies yang terpisah tetapi mempunyai nenek moyang yang sama, mengembangkan adaptasi-adaptasi yang sama di lingkungan yang terpisah namun serupa. Nah, seperti apa contohnya? Jadi bisa kalian analogikan. Contohnya tuh ketika seorang siswa yang dari SMA dia mengambil jurusan IPA ataupun kita mahasiswa ambil jurusan pendidikan biologi. Nah, awalnya saja siswa ini kan dia tertarik mau ngambil jurusan pendidikan biologi nanti di perguruan tinggi. Nah, awalnya kan dia dari sekolah yang sama ya, namun ketika ingin memilih perguruan tinggi, contohnya ada di UI, USN, UHO, ITB, UNER dan lain-lain, pasti mereka akan berbeda-beda. Mereka akan berevolusi dan mengembangkan evolusi atau pola evolusinya berbeda-beda juga dari setiap spesies ataupun populasi tersebut. Jadi itu 3 pola dasar yang dimiliki oleh makroevolusi ataupun radiasi adaptif ya. Ada pola divergensi, pola konvergensi, dan pola paralelisme. Nah, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa makroevolusi itu terbagi menjadi 2. Ada radiasi aktif. Nah, radiasi aktif ini terbagi menjadi pola dasar dan model evolusi. Tadi saya juga sudah menjelaskan tentang pola dasar. Selanjutnya di model evolusi. Model evolusi itu merupakan sebuah spesies dari yang dimana di dalamnya itu dia berusaha untuk menjaga ataupun mencapai ekstensitas di alam. Nah, sehingga spesies ini dapat bertahan hidup saat terjadinya proses makroevolusi, maka dia dapat dikatakan masuk ke dalam jalur radiasi aktif. Begitu tadi sebaliknya, ketika suatu spesies ini tidak dapat bertahan hidup atau tidak dapat survive, maka dia akan punah tentunya. Kemudian kita pasti tahu ya kalau pola dasar dari evolusi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, model evolusi juga terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini bisa kalian lihat ada 2 bagian. Yang pertama itu ada model gradualisme, yang kedua ada model simultan. Nah, tentunya di sini kita juga pasti sudah bisa membedakan dari kedua gambar ini. Pada model gradualisme terdapat 2 jalur. Yang
di mana pada jalur sisi kanan pada yang tadinya, nah ini saya contohkan lagi anggapannya kupu-kupu ya. Saya contohkan kupu-kupu pada jalur pertama, kupu-kupu ini dia berwarna hijau tua. Nah, lambat laun ketika proses evolusi maka dia akan berubah menjadi atau warnanya jadi hijau tua, bahkan hampir menyerupai warna hitam. Nah, sedangkan di sisi kiri dia yang tadinya hijau tua, maka seiring berjalannya waktu dia akan menjadi hijau muda bahkan muda. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa di model gradualisme ini semakin berjalannya waktu saat berevolusi dia akan mengalami penuaan, sedangkan di jalur kiri dia akan mengalami ataupun istilahnya dia masih kategori muda. Sedangkan pada model simultan ini saya juga contohkan kupu-kupu ya, sama dari investor ataupun populasi yang sama. Di model simultan ini dia juga terbagi menjadi dua. Pada sisi kanan dia membelah lagi menjadi dua, satunya hijau tua, satunya muda ataupun masih muda, dan yang di jalur sebelah kiri dia menjadi hijau seperti biasa. Atau bisa kita katakan pada model simultan ini mengalami 3 fase. Yang pertama itu fase seimbang, kemudian fase memudar atau fase muda, yang ketiga fase tua. Oke, selanjutnya materi tentang kepunahan massal. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang radiasi aktif yang terbagi menjadi dua, ada pola dasar, ada model dari evolusi. Nah, tentang kepunahan massal akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Saleha. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke kepunahan massal. Kenapa disebut sebagai kepunahan massal? Karena punah dalam jumlah yang banyak, tidak hanya dalam satu spesies saja. Nah, apa itu kepunahan? Kepunahan itu merupakan kematian spesies, di mana terjadi bila di dalam suatu spesies tidak lagi mampu memproduksi atau menghasilkan keturunan kembali. Secara umum, spesies ini dapat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang sangat dramatis dan spektakuler. Nah, dari sini terdapat 2 jalur. Yang pertama adalah jalur spesies mungkin tidak mampu beradaptasi terhadap lingkungannya, yang dapat berubah dan mati tanpa keturunan. Kemudian jalur yang kedua adalah dapat beradaptasi, tetapi dalam prosesnya mungkin berkembang menjadi spesies baru yang berbeda. Terkait dengan kepunahan massal ini, sudah ada 5 data yang dapat merekam mengenai kepunahan massal ini. Data yang pertama itu adalah penurunan suhu yang sangat rendah, di mana di sini adalah mencapai kisaran 85% di roughly global warming. Kemudian yang kedua adalah mengenai tentang asteroid hingga terjadi di asteroid roughly global. Kemudian yang ketiga adalah mengenai kematian yang sangat tinggi sehingga berbeda dengan data yang lainnya. Adapun juga dengan data yang keempat dan juga data yang kelima. Sehingga dari sini akan timbul pertanyaan bahwa apakah faktor biologis dan faktor agenetik ini termasuk ke dalam penyebab kepunahan massal? Nah, seperti yang telah dibahas di dalam buku The Sixth Extinction, bahwa sudah membahas terkait dengan kepunahan massal ini, bahwa faktor biologis ini dapat juga berperan sebagai penyebab utama terjadinya kepunahan. Nah, sehingga adanya interaksi dan eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan fase kepunahan massal ke-6. Sebelum kami akhiri pemaparan materi kami kali ini, kami akan membahas dulu mengenai perbedaan spesies dan spesiasi. Yang pertama adalah spesies. Spesies ini merujuk pada sekelompok hewan yang memiliki persamaan genetik yang sehingga dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang sangat subur. Contohnya seperti harimau dan singa. Mereka sama-sama dari spesies yang sama, tetapi mereka tidak dapat melakukan perkawinan dan tidak menghasilkan keturunan yang subur karena faktor perbedaan genetik dan karakteristik morfologis. Nah, dilihat dari perbedaannya antara spesies dan spesiasi, bahwa spesies itu merupakan di mana satu spesies akan berubah menjadi spesies yang
lain. Contohnya itu seperti spesies Allopatric. Nah, spesies Allopatric ini yang dimana satu spesies ini akan berubah menjadi spesies-spesies yang lain. Kenapa bisa terjadi? Itu karena adanya penghalang fisik, contohnya seperti pegunungan, sungai, laut, dan lain-lain. Sehingga spesies yang tadinya tinggal di pegunungan karena adanya penghalang fisik, maka dia akan menyesuaikan secara independen dan akan menjadi spesies-spesies yang berbeda tergantung kondisi ataupun habitat yang ia tempati saat itu. Maka terjadilah perbedaan-perbedaan spesies yang beraneka ragam di muka bumi ini. Nah, mungkin itu saja materi kami tentang makroevolusi. Semoga bermanfaat.